Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mempunyai kesempatan untuk belajar lagi Injil Markus. Tuhan Yesus, dalam perikop ini ajari kami bahwa keselamatan kami bukan karena perbuatan-perbuatan lahiriah kami, bukan karena perbuatan-perbuatan agama, bukan karena ritual-ritual, tetapi karena iman kami kepada Engkau, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, biarlah pelajaran hari ini meningkatkan iman kami, agar iman kami dapat tetap sampai kesudahannya, sehingga kami dapat bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Tuhan Yesus adalah guru, ya. Ini kalau kita sudah selesai hari ini, kita sudah sampai setengahnya Injil Markus. Oke, saya akan mulai, saudara. Sepanjang Injilnya, penekanan utama Markus adalah apa yang Yesus lakukan. Ya. Namun, di bagian pembelajaran kita ini, Anda akan menemukan Markus mencatat beberapa ajaran penting dari Tuhan Yesus. Markus juga menggambarkan pelayanannya di antara bangsa-bangsa non-Yahudi untuk mengajar murid-muridnya yang akan menjadi perhatian khusus bagi pembaca di Roma. Kita akan melihat di bagian ini 3 pelayanan Yesus, Sang Hamba Allah, Sang Guru. 1, dia mengajar orang-orang Yahudi, pasal 7 ayat 1-23. Yang kedua, bagaimana dia membantu orang-orang non-Yahudi, 7 ayat 24-8 ayat 9. Dan bagaimana dia mengajar dengan memperingati para muridnya, pasal 8 ayat 10-26. Oke, saya mulai dulu bagian pertama, bagaimana dia mengajar orang Yahudi. Oke. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan pekakas-pekakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya,
Apa kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan dengan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sebab semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan bagian pertama. Saudara, ada 4 tahapan dalam drama ini. Dan yang pertama adalah tuduhan. Menuduh saudara. Markus 7 ayat 1-5. Para pemimpin agama Yahudi sekarang secara terbuka memusuhi Tuhan Yesus dan pelayanannya. Bukan hal aneh bagi mereka untuk mengikuti dia dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya untuk mencari kesalahannya, hanya untuk mencari sesuatu yang bisa dikritik. Dalam hal ini, mereka menuduh para murid gagal melakukan ritual pembasuhan Yahudi. Pencucian ini tidak ada hubungan dengan kebersihan pribadi, juga tidak diperintahkan dalam undang-undang. Itu adalah bagian dari tradisi yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada orang-orang untuk menambah beban mereka. Saudara, ya. Tuhan kita telah melanggar tradisi sahabat mereka, sehingga orang-orang Yahudi sangat ingin menuduhnya ketika mereka melihat para murid makan dengan tangan yang kotor. Mengapa masalah yang tampaknya sepele ini bisa membuat para pemimpin agama ini marah? Mengapa mereka merasa terdorong untuk mempertahankan upacara pencucian mereka? Salah satunya adalah karena pemimpin ini tidak suka jika Tuhan kita secara terang-terangan mengabaikan otoritas mereka. Ya, saudara, seperti itu. Otoritas mereka seperti direndahkan, ya. Bagaimanapun juga, praktek-praktek ini telah diturunkan dari nenek moyang dan serta membawa otoritas selama berabad-abad. Orang-orang Yahudi menyebut tradisi sebagai pagar hukum. Bukan hukum yang melindungi tradisi, namun tradisi yang melindungi hukum. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting yang terlibat. Setiap kali orang-orang Yahudi melakukan pencucian ini, mereka menyatakan bahwa hal tersebut istimewa dan secara langsung menyebutkan bahwa orang lain najis. Jika seorang Yahudi pergi ke pasar untuk membeli makanan yang mungkin dicemarkan oleh orang-orang bukan Yahudi, kesenggol atau bagaimana, atau amit-amit oleh orang Samaria menurut mereka. Nah, tradisi ini telah dimulai berabad-abad sebelumnya untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan oleh karena itu mereka harus memisahkan diri. Namun, pengingat yang baik ini perlahan-lahan berubah menjadi ritual kosong dan akibatnya kesombongan dan isolasi agama, saudara. Pembasuhan ini tidak hanya menunjukkan sikap yang salah terhadap manusia, namun juga menyampaikan gagasan yang salah tentang sifat dosa dan kekudusan pribadi. Yesus menjelaskannya dalam khotbah di bukit bahwa kekudusan sejati adalah soal kasih sayang, soal kasih yang ada di dalam hati dan sikap batin, bukan sekedar tindakan dan pergaulan lahiriah. Orang-orang Farisi yang saleh mengira mereka suci karena mereka menaati hukum dan menghindari pencemaran lahiriah. Yesus mengajarkan bahwa seseorang yang menaati hukum secara lahiriah masih dapat melanggar hukum di dalam hati. Ya, saudara, Yesus mengajarkan bahwa seseorang yang menaati hukum secara lahiriah masih dapat melanggar hukum di dalam hati, dan bahwa kecemaran lahiriah tidak ada hubungannya dengan kondisi batin seseorang. Jadi konfliknya bukan hanya antara kebenaran Allah dan tradisi manusia, namun juga antara dua pandangan yang berbeda mengenai dosa dan kekudusan.
Saudara, konfrontasi ini bukanlah suatu pertempuran kecil yang terjadi secara kebetulan. Itu menyentuh inti iman agama yang sejati. Setiap generasi harus terlibat dalam konflik serupa karena sifat manusia cenderung berpegang pada tradisi usang buatan manusia dan mengabaikan dan tidak menaati firman Tuhan yang hidup. Memang benar, beberapa tradisi bermanfaat sebagai pengingat akan kekayaan warisan kita, atau sebagai perekat yang mengikat generasi. Namun kita harus selalu waspada agar tradisi tidak menggantikan kebenaran. Ada baiknya kita memeriksa tradisi gereja berdasarkan firman Tuhan dan cukup berani melakukan perubahan. Perhatikan bahwa kata tradisi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengacu pada kumpulan kebenaran doktrinal yang diturunkan dari para rasul kepada para pemimpin gereja. Lihat juga 2 Timotius 2 ayat 2. Tahap selanjutnya disebut dengan penghukuman. Ketika Yesus membela murid-muridnya dan mengungkapkan kemunafikan para penuduh mereka, hal pertama yang dia lakukan adalah mengutip Nabi Yesaya, lalu dia memasukkan hukum Musa. Bagaimana orang Farisi dapat berdebat dengan hukum dan para nabi? Dalam mempertahankan tradisi mereka, orang-orang Farisi mengikis karakter mereka sendiri dan juga karakter firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang munafik, pelaku yang ibadah keagamaannya dilakukan dengan sia-sia. Saudara, ibadah yang sejati harus datang dari hati. Memang kamu cinta Yesus, memang kamu hatinya itu pengen, bukan untuk menaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh gereja, saudara. Dan harus diarahkan oleh kebenaran Tuhan, bukan gagasan pribadi manusia. Sungguh sebuah tragedi bahwa orang-orang beragama dengan bodohnya menjalankan agama mereka dan menjadi lebih buruk karena melakukannya. Namun mereka tidak hanya menghancurkan karakter mereka, mereka juga menghancurkan pengaruh dan otoritas firman Tuhan yang mereka klaim mereka pertahankan. Perhatikan rangkaian tragisnya. Mengajarkan doktrin mereka sebagai firman Tuhan. Tradisi gereja diajarkan itu adalah firman Tuhan. Ya saudara, mereka akhirnya mengesampingkan firman Tuhan. Akhirnya mereka menolak firman Tuhan. Dan akhirnya merampas kuasa dari firman Tuhan. Orang-orang yang menjunjung tinggi tradisi buatan manusia dibandingkan firman Tuhan, pada akhirnya akan kehilangan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Betapapun taatnya mereka, hati mereka jauh dari Tuhan. Sejarah menyingkapkan bahwa para pemimpin agama Yahudi menghormati tradisi mereka jauh melebihi firman Tuhan. Karena itu adalah kesombongan mereka, ya. Dan kalau ada orang yang merobek tradisi mereka, itu seakan-akan menyepelekan otoritas mereka, saudara. Rabi Eliezer berkata, dia yang menguraikan kitab suci yang bertentangan dengan tradisi tidak mendapat bagian di dunia akan datang. Mishnah, kumpulan tradisi Yahudi dalam Talmud, mencatat merupakan pelanggaran yang lebih besar jika mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat para nabi daripada mengajarkan sesuatu bertentangan dengan kitab suci sendiri. Ya kan? Saudara, ini yang dikatakan para rabi-rabi bangsa Yahudi. Namun sebelum kita bilang, wah dia orang gak benar ya rabi bangsa Yahudi ya. Namun sebelum kita mengkritik teman-teman Yahudi kita, saudara, mungkin kita harus memeriksa pengaruh Bapak Gereja terhadap gereja Kristen kita. Saudara, mungkin kita juga bersalah karena kita mengganti kebenaran Tuhan dengan tradisi manusia, saudara. Apa yang tidak diajarkan firman Tuhan dikatakan di dalam gereja, saudara. Dan itu dianggap lebih penting daripada firman Tuhan sendiri. Hati-hati, saudara. Setelah dia mengungkap kemunafikan mereka, Yesus kemudian beralih ke hukum Musa dan mendakwa mereka karena melanggar perintah kelima. Mereka punya cara cerdik untuk melanggar hukum dan merasa tidak bersalah. Daripada menggunakan kekayaan mereka untuk menghidupi orang tua mereka, orang-orang Farisi mendedikasikan kekayaan mereka kepada Tuhan. Kata korban berarti persembahan atau hadiah, dan mengklaim bahwa kekayaan tersebut sekarang hanya dapat digunakan untuk tujuan spiritual. Namun, mereka tetap mendapatkan manfaat dari kekayaan tersebut, meski secara teknis itu milik Tuhan.
Orang-orang ini mengaku mengasihi Tuhan, namun mereka tidak mengasihi orang tua mereka. Tahap ketiga ada deklarasi. Yesus mengumumkan kepada seluruh orang bahwa sumber kehidupan kudus itu, saudara, sumber kehidupan kudus itu bukan karena perbuatan-perbuatan lahiriah. Kamu rajin ini, itu bukan, saudara. Tetapi dari dalam, yaitu hatimu bagaimana? Bukan dari luar. Sebenarnya dia menyatakan batal demi hukum seluruh sistem makanan halal dan haram menurut Musa. Namun pada saat itu dia tidak menjelaskan kebenaran radikal itu kepada orang banyak. Belakangan dia menjelaskan secara pribadi kepada murid-muridnya sendiri. Namun pernyataan ini pasti dipahami oleh musuh-musuhnya. Mereka menyadari bahwa dia sedang meruntuhkan salah satu tembok yang memisahkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tentu saja hukum itu sendiri belum dikesampingkan sampai Yesus mati di kayu salib. Namun prinsip yang Yesus umumkan tetap berlaku selama berabad-abad. Dalam setiap periode sejarah, kekudusan sejati selalu merupakan, saudara, persoalan hati, saudara. Hubungan yang benar dengan Allah melalui iman. Saudara, kesucian upacara adalah soal ketaatan lahiriah terhadap suatu hukum sebagai bukti iman tersebut. Musa memperjelasnya dalam Ulangan bahwa Allah menginginkan kasih dan ketaatan yang datang dari hati, bukan ketaatan secara lahiriah terhadap peraturan manusia. Penjelasan Tuhan Yesus diberikan secara pribadi kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya kepadanya mengenai perumpamaan itu. Penjelasannya tampak jelas bagi kita, namun kita harus ingat bahwa ke-12 pria ini dibesarkan di bawah aturan ketat pola makan Yahudi yang mengkategorikan semua makanan sebagai halal atau najis. Faktanya, Kisah Para Rasul 10 dan 14 menyatakan bahwa Petrus menjaga rumah tangga halal selama bertahun-tahun, bahkan setelah dia mendengar kebenaran ini. Tidak mudah untuk mengubah tradisi keagamaan kita. Hati manusia berdosa dan menghasilkan segala macam keinginan, pikiran, dan tindakan jahat, mulai dari pembunuhan hingga iri hati, dalam kurung mata jahat. Yesus tidak memiliki ilusi tentang sifat manusia seperti yang dilakukan beberapa teolog liberal dan guru humanistik saat ini. Dia menyadari bahwa manusia adalah orang berdosa, tidak mampu mengendalikan atau mengubah sifatnya sendiri, dan itulah sebabnya Yesus datang ke bumi untuk mati bagi orang-orang berdosa yang terhilang. Hukum makanan Yahudi yang diberikan Allah untuk mengajar umat pilihannya adalah membedakan apa yang haram dan apa yang najis. Tentu saja alasan alam praktis yang terlibat seperti sanitasi dan kesehatan. Ketidaktaatan terhadap hukum-hukum ini merupakan masalah kekotoran batin, ya, dan merupakan masalah eksternal. Makanan berakhir di perut, tetapi dosa dimulai di hati. Makanan yang kita makan dicerna dan dibuang ke jamban, namun dosa tetap ada dan menghasilkan kekotoran batin dan kematian. Oke, saudara, jadi itulah yang Yesus ajaran kepada orang Yahudi. Bukan perbuatan lahiriah, tetapi adalah hatimu bagaimana. Saya ngomong gitu banyak, sebenarnya simple, saudara. Bukan soal bagaimana kamu melakukan perbuatan hukum atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh manusia, tetapi hatimu bagaimana, saudara. Ya. Oke, bagian kedua. Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke dalam sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada seorang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu adalah seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Oke. Saudara, Siro-Fenisia itu ada di daerah utaranya Galilea. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Anak-anak adalah bangsa Yahudi. Anjing adalah bangsa non-Yahudi saat itu, ya. Dan dalam perikop ini adalah
bagaimana Tuhan membantu orang-orang non-Yahudi. Oke? Dan perempuan ini adalah orang non-Yahudi, adalah orang bangsa Syro-Fenisia. Oke ya? Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan ini, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, saudara, dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, nah di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya terbukalah. Open, ya. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Yesus lalu menyuruh mereka pulang. Jadi ada 3 adegan di sini. Saudara, pertama adalah Yesus mengusir setan anaknya orang Syro-Fenisia. Yang kedua, di Dekapolis Tuhan Yesus mencelikkan telinga dan mulut orang yang gagap. Dan yang ketiga, di daerah Dekapolis Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Semuanya adalah orang non-Yahudi, ya saudara. Nah, kita lihat ya. Markus mencatat 3 mujizat yang dilakukan Yesus ketika ia melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi di daerah Tirus dan Sidon. Ini adalah satu-satunya contoh yang tercatat mengenai Tuhan kita yang benar-benar meninggalkan daerah Palestina. Dia sedang mempraktekkan apa yang baru saja diajarkan ke murid-muridnya, yaitu apa? Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, karena baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, mereka dua-duanya adalah pendosa dan memerlukan juru selamat. Ya, bukan karena ritualnya, tetapi karena kasih yang ada di dalam hati. Dia sedang ngajarin murid-muridnya tentang hal ini, dan dia ajarinnya dengan melakukan dan membantu orang-orang non-Yahudi. Pertama, mengusir setan. Saudara, dari 35 mujizat yang tercatat dalam Injil, 4 mujizat melibatkan perempuan secara langsung. Penyembuhan ibu mertua Petrus, ya, membesarkan anak laki-laki seorang janda, kebangkitan Lazarus, dan pengusiran setan yang dicatat di sini. Ya, saudara, Yesus datang ke daerah sini sekitar 40 mil dari Kapernaum, ya.
40 mil itu antara Jakarta sampai Bogor, kira-kira seperti itu ya saudara. Agar ia dapat memiliki privasi. Namun seorang ibu yang prihatin, yang membutuhkan pertolongan, mengetahui bahwa ia ada di sana dan datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Ada banyak rintangan dalam perjalanannya, namun dia mengatasi semuanya dengan iman dan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Pertama, kewarganegaranya bertentangan dengannya. Dia adalah seorang yang bukan Yahudi, orang Syro-Fenisia, dan Yesus adalah seorang Yahudi. Selain itu, dia adalah seorang perempuan, dan masyarakat pada saat itu didominasi oleh laki-laki. Setan menentangnya karena salah satu setan telah mengambil kendali dalam kehidupan putrinya. Para murid menentangnya, mereka ingin Yesus menyuruhnya pergi dan membiarkan dia beristirahat. Untuk sesaat, bahkan Yesus pun tampak menentangnya. Itu bukan situasi mudah bagi perempuan itu. Namun, perempuan itu menang karena iman yang besar. Ya, Samuel Rutherford, seorang pendeta Skotlandia yang saleh dan sangat menderita bagi Kristus, pernah menulis kepada seorang temannya, adalah tugas iman untuk menuntut atau menantang kebaikan hati yang penuh kasih dari semua pukulan yang paling kasar dari Tuhan, saudara. Nah, hal itulah yang sebenarnya dilakukan oleh ibu-ibu non-Yahudi ini. Dan dewasa ini kita mempunyai banyak hal yang dapat kita pelajari mengenai imannya. Ketika dia pertama kali meminta bantuan, Yesus bahkan tidak menjawabnya. Terdorong oleh sikap diamnya, para murid mendesak dia untuk menyuruhnya pergi. Ketika Yesus benar-benar berbicara, hal itu tidak ditujukan kepada perempuan itu, melainkan kepada muridnya, dan kata-katanya tampak sekali mengecualikan perempuan itu. Aku diutus, ya, bukankah aku diutus melainkan kepada domba yang hilang dari kaum Israel? Saudara, namun ibu ini imannya begitu kuat. Namun tidak ada satupun dari hambatan ini menghentikannya untuk terus melanjutkan permohonannya. Pertama kali dia menangis minta tolong, sang ibu memanggil Yesus dengan sebutan Anak Daud, sebuah gelar Yahudi. Namun kali berikutnya dia berteriak minta tolong, dia hanya berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya, saat itulah Yesus berbicara tentang memberi makan anak-anak, yaitu orang Israel terlebih dahulu, dan tidak memberikan makanan mereka kepada anjing-anjing peliharaan, yaitu orang-orang non-Yahudi. Yesus tidak menyebut orang-orang bukan Yahudi sebagai anjing pemuling kotor, seperti yang dilakukan oleh banyak orang Yahudi yang angkuh. Dia memberinya harapan dan dia memegangnya. Jawabannya mengungkapkan bahwa imannya telah menang. Dia tidak menyangkal tempat khusus anak-anak Yahudi dalam rencana Tuhan, dan dia juga tidak ingin merebutnya. Yang dia inginkan hanyalah sedikit berkat dari meja, karena bagaimanapun juga keselamatan ada dari orang Yahudi. Hatinya pasti bersukacita ketika dia menerima kata-katanya dan menggunakan sebagai dasar permohonannya. Dia menerima tempatnya, dia mempercayai firman-Nya, dan dia bertahan dalam permohonannya. Dan Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tetapi juga memuji imannya. Penting untuk dicatat bahwa 2 kali dalam catatan Injil ketika Yesus memuji iman yang besar. Dia menanggapi iman orang bukan Yahudi, ya, wanita Syro-Fenisia dan juga perwira Romawi. Saudara, perlu dicatat bahwa ke dalam kedua situasi tersebut, Yesus menyembuhkan dari jarak jauh, yang menunjukkan adanya jarak rohani antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi pada saat itu. Terakhir, masyarakat Tirus dan Sidon tidak dikenal karena imannya, namun wanita ini berani percaya bahwa Yesus dapat melahirkan putrinya. Iman yang besar adalah iman yang berpegang pada firman Allah dan tidak akan melepaskannya sampai Allah memenuhi kebutuhannya. Iman yang besar dapat memberikan dorongan sekecil apapun dan mengubahnya menjadi janji yang digenapi. Oleh karena itu, mari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tingkatkanlah iman kami. Ya. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan orang yang tuli. Wilayah Dekapolis, Deka itu adalah 10 saudara, 10 kota, juga merupakan wilayah orang bukan Yahudi. Namun sebelum Yesus meninggalkan wilayah tersebut, orang-orang memuliakan Allah Israel.
Pria yang mereka bawa kepada Yesus memiliki cacat baik ketuliannya maupun hambatan dalam berbicara, dan Yesus menyembuhkannya. Mujizat ini hanya dicatat oleh Markus dan akan sangat dihargai oleh para pembacanya di Roma. Karena saudara, wilayah 10 kota itu seperti Roma yang jauh dari Roma. Yesus menjauhkan pria itu dari orang banyak sehingga penyembuhannya itu bersifat pribadi dan pria itu tidak menjadi daya tarik publik. Karena pria tersebut tuli, dia tidak dapat mendengar perkataan Tuhan Yesus, namun dia dapat merasakan jari-jari Yesus di telinganya dan sentuhan di lidahnya. Dan hal ini menguatkan iman pria tersebut. Keluh kesah adalah rintihan di dalam hati. Tanggapan belas kasihan Tuhan kita terhadap rasa sakit dan duka yang dibawa oleh dosa ke dalam dunia. Itu juga merupakan doa kepada Bapa atas nama orang cacat tersebut. Ya, kata yang sama digunakan sehubungan doa di dalam Roma 8 ayat 23, kadang kata benda dalam Roma 8 ayat 26. Saudara, Ephata berasal dari bahasa Aram yang berarti terbukalah, yang berarti dibuka atau dilepaskan. Manusia itu tidak mendengar Yesus berbicara, tetapi ciptaan mendengar perintah Sang Pencipta dan manusia itu disembuhkan. Ya, lidah dan telinga berfungsi normal kembali. Meskipun Tuhan kita memerintahkan dengan tegas agar orang-orang tetap diam mengenai mujizat tersebut, mereka memberitakan berita tersebut di mana-mana. Dan hal ini mengakibatkan banyak orang berkumpul membawa barang-barang mereka, orang sakit maupun orang cacat. Meskipun Yesus berusaha untuk beristirahat, dia meluangkan waktu untuk menyembuhkan mereka. Hasilnya, orang-orang bukan Yahudi ini memuliakan Allah Israel. Yang ketiga adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Mereka yang mencoba menemukan kontradiksi dalam Alkitab sering mengacaukan mujizat ini dengan memberi makan 5.000 orang yang dicatat oleh dalam keempat Injil. Hanya Matius dan Markus yang mencatat peristiwa ini dan tidak sulit membedakannya dengan mujizat lainnya, yaitu penggandaan roti dan ikan. Saudara, mujizat pertama yang 5.000 orang itu terjadi di Galilea, dekat Bethsaida dan melibatkan sebagian besar orang Yahudi. Tetapi mujizat 4.000 orang ini terjadi di Dekapolis dan melibatkan orang bukan Yahudi. Nah, saudara sekarang udah ngerti ya. Yesus memberi makan 5.000 orang itu adalah untuk orang Yahudi, tetapi memberi makan 4.000 orang ini adalah melibatkan orang bukan Yahudi. Dalam mujizat pertama, Yesus memulai dengan 5 roti dan 2 ikan, sedangkan di sini dia memiliki 7 roti dan beberapa ikan. 5.000 orang itu telah bersama-sama dengan dia pada suatu hari, tetapi 4.000 orang telah bersama-sama dengan dia selama 3 hari. Ya, 12 keranjang sisa makanan setelah 5.000 orang diberi makan, tetapi hanya 7 keranjang setelah 4.000 orang diberi makan. Bahkan ada 2 jenis keranjang yang digunakan untuk 5.000 orang. Keranjang makan siang anyaman kecil, dan untuk 4.000 orang adalah keranjang besar, cukup besar untuk menampung 1 orang. Jadi keranjang yang ada di 5.000 orang itu beda dengan keranjang yang ada di Tuhan Yesus menggandakan di 4.000 orang. Sekali lagi kita dikuatkan oleh kasih sayang Tuhan kita dan kendali penuh atas situasi ini. Namun kita patah semangat karena kebutaan dan ketidakpercayaan para muridnya. Apakah mereka sudah lupa atas kejadian Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Ya, jangan terlalu keras pada mereka. Berapa kali kita melupakan belas kasihan Tuhan? Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa Yesus Kristus tetap sama dan mempunyai solusi untuk setiap masalah. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempercayainya, memberikan segala kepadanya dan menaatinya. Oke, itu bagian kedua. Ya, bagian ketiga. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus
untuk mencobai dia dan meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Lalu Yesus memegang orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Orang itu sungguh-sungguh melihat dan jelas telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Nah, saudara lihat ya saudara, di bagian terakhir itu Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi pakai 2 kali. Pertama Yesus menyuruh dia melihat, tapi mereka lihat, "Saya cuma melihat samar-samar doang, melihat orang-orang berjalan-jalan seperti pohon." Sekali lagi Tuhan menyembuhkannya, dia barusan melihat sesuatu yang jelas. Ya, itu menggambarkan iman seseorang. Kita telah melihat mujizat Tuhan, tapi kita melihatnya samar-samar. Kita lihat Yesus samar-samar. Ya, seperti iman seseorang yang belum melihat dengan jelas, saudara. Tetapi sedang kita minta Yesus untuk membukanya sekali lagi, maka orang itu dapat melihat sesuatu dengan jelas, saudara. Nah, Yesus dan para murid menyeberang ke sisi barat Danau Galilea, di mana mereka bertemu dengan orang-orang Farisi yang masih marah kepadanya karena dakwaan Yesus tersebut atas kemunafikan mereka. Kali ini mereka menggoda dia. Mereka menyuruh dia untuk membuktikan otoritas ilahinya dengan memberi mereka suatu tanda dari surga. Mereka tidak menginginkan mujizat duniawi seperti kesembuhan orang sakit. Mereka ingin dia melakukan sesuatu yang spektakuler, seperti mendatangkan api dari surga, roti dari surga. Saudara, mereka mengatakan ini untuk membuktikan memang dia benar-benar diutus oleh Tuhan. Tetapi tanggapan Tuhan Yesus adalah kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Sungguh tragis bahwa pemimpin agama dari umat pilihan Tuhan begitu keras hati dan buta secara rohani. Keinginan mereka dari suatu tanda dari surga hanyalah bukti bahwa mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus. Karena iman tidak meminta tanda-tanda. Iman yang sejati itu bergantung pada firman-Nya dan dipuaskan oleh kesaksian batin dari roh, saudara. Karena Markus terutama menulis kepada pembaca orang non-Yahudi, dia tidak menyertakan perkataan Tuhan kita mengenai tanda Nabi Yunus. Ya. Apa yang dimaksud dengan tanda Yunus? Yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan. Bukti bahwa Yesus adalah sebagaimana ia nyatakan adalah fakta kematian, penguburan, dan kebangkitannya sendiri. Yesus meninggalkan mereka, menyeberang ke sisi timur Danau Galilea, dan dalam perjalanan mengajarkan murid-muridnya suatu pelajaran rohani yang penting. Tampaknya para murid itu sama butanya dengan orang Farisi, saudara. Orang tersebut berdiskusi secara pribadi tentang persediaan makan mereka.
Karena orang lupa mengemas roti. Siapa yang harus disalahkan? Karena murid-muridnya. Mereka bodoh. Tuhan Yesus telah memberi makan 5.000 orang. Telah memberi makan 4.000 orang dengan menggandakan roti. Kenapa mereka harus berdebat tentang kita lupa akan roti itu, saudara? Tuhan Yesus pasti sedih karena para penolong murid yang dipilihnya begitu bodoh secara rohani. Fakta bahwa dia telah melipat gandakan roti pada 2 kesempatan harusnya telah memberi makan lebih dari 10.000 orang, tampaknya tidak memberikan kesan apapun pada mereka. Mereka khawatir dan berdebat tentang sepotong roti ketika mereka memiliki Yesus di perahu bersama dengan mereka. Bodoh, saudara ya. Pikiran mereka tumpul, hati mereka keras, mata mereka buta, telinga mereka tuli. Umat Allah, saudara, seringkali mempunyai kecenderungan untuk melupakan berkat-berkat-Nya. Dia telah memenuhi kebutuhan kita, namun ketika masalah berikutnya muncul, kita mengeluh dan menjadi takut. Selama kita bersamanya, yakinlah Dia akan menjaga kita. Ada baiknya bagi kita semua untuk sekali berhenti sejenak dan mengingatkan diri kita akan kebaikan dan kesetiaannya. Namun pelajaran utamanya ada hubungan dengan ragi, bukan dengan roti. Dalam Alkitab, ragi selalu melambangkan kejahatan. Setiap musim Paskah, orang-orang Yahudi harus membuang semua ragi dari tempat tinggal mereka. Dan ragi tidak boleh disertakan dalam persembahan. Kejahatan seperti ragi, kecil dan tersembunyi, tetapi ia menyebar dan segera menjangkiti seluruh orang. Alkitab menggunakan ragi sebagai gambaran doktrin palsu, pengajaran sesat, dosa yang tidak dihakimi di dalam gereja, dan kemunafikan. Dalam konteks ini, Yesus memperingatkan mereka tentang ajaran doktrin palsu orang Farisi dan pengikut Herodes. Orang Farisi berkata, tetapi mereka tidak melakukannya. Dengan kata lain, mereka mempraktekkan dan mendorong kemunafikan. Kaum Herodian adalah kelompok duniawi yang melayani Herodes, menerima cara hidup Romawi, dan memandang Herodes dan pemerintahnya sebagai kerajaan yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Jika ajaran palsu ini masuk ke dalam hati dan pikiran para murid, hal itu akan menulari mereka dan mencemari kebenaran yang Yesus telah berikan kepada mereka untuk diberitakan tentang dirinya dan kerajaannya. Saudara, kita tidak boleh terlalu berhati-hati dalam mendeteksi dan menghindari doktrin palsu. Saudara, ini penting. Saudara, ini penting. Inilah alasan kenapa saya mengajari firman Tuhan itu harus murni. Tidak ada kompromi. Karena saudara, hanya penyimpangan kecil dari firman dapat menyerang seorang atau gereja. Ingat saudara, hanya penyimpangan kecil dari firman dapat menyerang seseorang atau gereja. Namun tidak lama kemudian hal itu akan bertumbuh dan menulari segalanya. Tuhan kita sering mengatakan waspadalah, tetapi ketika dia melakukannya itu penting. Pada bagian ini, Markus mencatat 2 mujizat yang tidak ditemukan dalam Injil lainnya. Saudara, penyembuhan orang tuli yang mengalami gangguan bicara. Saudara, penyembuhan orang buta. Barangkali kita dapat melihat ilustrasi kedua pria itu mengenai kondisi rohani para murid yang digambarkan dalam Markus 8 ayat 18. Para pembaca Yahudi akan menghubungkan kedua mujizat ini dengan janji-janji mesianik dalam Yesaya 35. Dalam kedua situasi ini, teman-teman membawa orang itu kepada Yesus, dan dalam kedua situasi ini, Yesus membawa orang itu menjauh dari kerumunan. Faktanya dalam kasus terakhir, dia membawa orang itu keluar kota. Mengapa? Karena kota Betseda telah dihakimi karena ketidakpercayaannya. Tidak ada lagi bukti yang diberikan kepada mereka. Uniknya, mujizat penyembuhan ini terjadi secara bertahap dan tidak instan. Ya saudara, ingat, Injil mencatat penyembuhan setidaknya 7 orang buta dan menunjukkan bahwa Tuhan kita menggunakan beberapa pendekatannya. Mungkin suasana ketidakpercayaan di Betseda lah yang menghalangi dia. Atau mungkin kondisi rohani orang itu sendiri. Karena alasan tertentu yang tidak disebutkan, pria itu tidak siap untuk melihat secara instan. Jadi Yesus memulihkannya secara bertahap.
Faktanya bahwa pria tersebut mengenali manusia dan pepohonan menunjukkan bahwa ia tidak dilahirkan buta, melainkan buta karena kecelakaan atau penyakit. Pria itu bukan dari Bethsaida karena Yesus menyuruhnya pulang dan memperingatkan dia untuk tidak memasuki kota tersebut. Sekarang dia telah disembuhkan. Mengapa harus pergi ke Bethsaida yang tidak percaya di mana Yesus telah ditolak? Tugasnya adalah pulang ke rumah dan menyebarkan kabar baik kerajaan dan menunjukkan kuasanya dengan menunjukkan kepada orang lain apa yang telah Yesus lakukan kepadanya. Bukankah seharusnya ia memberikan kesempatan lagi kepada orang-orang di Bethsaida? Mungkin mereka percaya jika mendengar bagaimana Yesus memulihkan penglihatannya. Tidak, Bethsaida telah diberikan banyak bukti yang cukup. Namun mereka tetap menolak untuk percaya. Nah, saudara, adalah suatu hal yang berbahaya jika seorang menolak pesan Tuhan dan mengeraskan hatinya dalam ketidakpercayaan. Demikian kita, saudara, kita telah banyak mendengar firman Tuhan. Kita telah melihat di dalam firman apa yang telah Yesus lakukan. Masihkah kita tidak percaya kepadanya? Masihkah kita takut akan kehidupan kita? Saudara, harusnya kita tidak takut lagi akan masa depan kita, karena ada Yesus Kristus yang akan memelihara kita. Itu adalah iman, saudara, dan kita harus sampai ke dalam tahap itu. Nah, sebagai penutup, para murid mendapat beberapa pelajaran berharga dalam perjalanan ini. Perjalanan yang perlu mereka ingat dan terapkan di tahun-tahun pelayanan berikutnya. Kita saat ini perlu mempelajari pelajaran yang sama, saudara. Yang pertama, Saudara jangan cari tanda-tanda mujizat, saudara. Tetapi hiduplah dengan iman kepada firman-Nya. Saudara, yang kedua, kita telah belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita. Percayalah kepada Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara, yang ketiga, hindarilah ragi ajaran palsu. Jangan kompromi tentang ajaran yang sedikit palsu, saudara. Itu dapat merubah dan merusak saudara-saudara. Dan yang keempat, biarlah Yesus bekerja sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita harapkan variasi dalam pekerjaannya. Markus mencatat peristiwa beberapa hari sibuk dalam pelayanan hamba Tuhan. Selanjutnya dia akan membawa kita ke balik layar ketika hamba memberikan instruksi kepada murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk kematiannya di kayu salib. Nah, kedepannya kita akan mulai bagaimana Yesus memberikan instruksi dan mempersiapkan murid-muridnya untuk kematiannya di kayu salib. Mulai seru, saudara. Karena itu, saudara, minggu depan kita akan masuk ke dalam 3 rahasia spiritual. Tuhan Yesus memberkati.